Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang dasar-dasar agama Islam yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudara Jepril Irwansyah. Baik, jadi adapun ciri-ciri khusus agama Islam ialah menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk menjadi rahmat sekalian alam, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Adapun ciri khusus berikutnya ialah berislam sebagai orientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. Ajaran Islam mengatur keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam memerintahkan supaya mempersiapkan diri untuk akhirat, tetapi tidak boleh lupa dengan mempersiapkan nasib di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ciri khusus agama Islam selanjutnya ialah Islam menjanjikan al-jaza. Islam memberikan imbalan yang adil terhadap pemeluknya. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, bagi orang yang kufur dan berdosa maka dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Firman Allah berikutnya yang berbunyi, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat 7. Adapun firman Allah yang berikutnya berbunyi, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadapnya dan mereka pun ridho terhadapnya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Adapun ciri khusus ajaran Islam ialah manusia membutuhkan agama. Secara fitrah, manusia sejak berada di dalam kandungan telah bertauhid kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Adapun
Ciri khusus ajaran Islam selanjutnya ialah peranan agama Islam dalam kehidupan manusia. Keberadaan agama Islam adalah untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan antara satu dengan yang lain. Sehingga keberadaan Islam memang terasa menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Selain dari itu, Islam juga menyadarkan manusia agar mengenal dirinya. Setelah kenal siapa dirinya, maka akan mengenal Allah sebagai penciptanya. Dengan demikian, hukum-hukum Allah tidak terasa memberatkan baginya, melainkan ia rela, taat, patuh menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah, sehingga dapat mewujudkan ketertiban di dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat dengan rasa persaudaraan dan kasih sayang di antara sesama. Ciri khusus selanjutnya ialah garis-garis besar ajaran Islam. Secara garis besar, ajaran Islam itu ada 4, yaitu mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang pertama ialah akidah. Akidah adalah aspek keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir. Dan yang kedua ialah ibadah. Ibadah adalah segala cara dan upacara pengabdian yang bersifat ritual yang telah diperintahkan dan diatur cara-cara pelaksanaannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Berikutnya ialah akhlak. Akhlak adalah nilai dan perilaku baik dan buruk seperti sabar, syukur, tawakal, dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah muamalah. Muamalah adalah aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi, baik tentang benda, perjanjian, jual beli, ketatanegaraan, dan sebagainya. Saya kira cukup. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.